Nessy, and how are you guys? Semoga yang puasanya oke. Semoga lancar dan masih kuat dan super fun. So hari ini kita bakal ngomongin fobia. Aku sendiri punya beberapa fobia, but to name a couple, 2 diantaranya adalah aku nggak bisa di tempat kecil, so I have claustrophobia, dan aku takut banget sama cicak. I don't know why. Jadi itu masuknya ke herpetophobia, fobia akan reptil. Aku nggak tahu kenapa, I just hate. Aku nggak suka banget binatang-binatang yang nggak punya bulu. It's just so aku nggak tahu kalau kalian juga punya fobia, bisa diceritain banget di bawah. I would love to know. Jadi fobia sendiri biasanya develop during childhood, muncul ketika kalian masih kecil, dan mereka biasanya muncul karena trauma atau kalian melewati situasi yang sangat menakutkan dan bikin kalian stres. However, it's not always clear why some phobias occur. Tapi nggak semua fobia punya alasan yang jelas kenapa mereka muncul. Jadi fobia-fobia simple itu biasanya muncul karena kita punya pengalaman negatif waktu kita kecil. Contohnya kalau kita misalkan pernah kejebak di tempat kecil waktu kita kecil. Claustrophobia bisa muncul di dalam kita. Jadi kita takut sama tempat kecil karena kita tahu gimana pengapnya di dalam situ. Kalau aku sendiri, aku punya asma, jadi aku develop claustrophobia aku karena aku gampang nggak bisa napas. It is also thought that phobias can sometimes be learned from an early age. Fobia juga ternyata bisa dipelajari sejak kita kecil. Jadi contohnya kalau misalkan orang tua kita kayak papa mama kita takut sama laba-laba, karena kita melihat mereka sebagai figur yang kuat dan mereka takut laba-laba, kita jadi ikut juga takut sama laba-laba. Badan kita bereaksi ketika ada ancaman, jadi kayak fobia itu. Dan biasanya symptomsnya adalah keringetan, gemeteran, susah napas, dan kayak deg-degan. Tapi guys, fobia-fobia itu nggak cuman yang kita tahu aja, kayak takut sama ketinggian, atau takut sama laba-laba, atau takut sama ikan hiu, atau takut kejebak di tempat kecil. Jadi ada fobia-fobia yang aneh yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat fobia-fobia teraneh yang ada. So without further ado guys, let's get to the list. Nomor 1 ada yang namanya ergophobia. Ergophobia adalah fobia akan kerjaan atau tempat kerja. Jadi basically orangnya takut kerja atau tempat kerja. Jadi kayak, yo, how you gonna get money? Gimana coba dia bisa nyari uang? Tapi psikologis percaya bahwa itu adalah kombinasi dari ketakutan akan socializing, jadi kayak bersosialisasi, public speaking, ngomong di depan umum, dan juga nervous nggak bisa nyelesain kerjaannya. Still though, what a terrible phobia. Susah banget dong cari uang. Next ada yang namanya somniphobia. Jadi orang-orang yang punya somniphobia atau hypnophobia ini adalah orang-orang yang takut falling asleep atau kayak tertidur, tapi badan kita butuh tidur. Serem banget ya kalau misalkan kita setiap mau tidur kayak gemeteran dan dikduk gitu. Jadi somniphobia ini disebabkan oleh ketakutan orang-orang akan kehilangan kontrol dari badannya, dan juga biasanya karena takut akan mimpi buruk. That's so sad, like scared of falling asleep. Kalau aku biasanya malah pingin banget tidur tapi susah karena aku punya insomnia. Next ada yang namanya ablutophobia. Dan ablutophobia adalah fobia akan mandi. Jadi orang-orang yang punya ablutophobia itu takut buat mandi. Kalau misalkan ada di antara kalian yang punya ablutophobia, atau kalian tahu orang yang punya ablutophobia, bisa banget diceritain kenapa ablutophobia bisa muncul, kayak takut sama mandi. Pengalaman menyeramkan apa yang membuat orang jadi takut mandi? I would love to know. Next ada yang namanya nomophobia, yang aku pretty sure, aku yakin banget beberapa dari kalian atau kebanyakan dari kalian punya. Nomophobia adalah kependekan dari no mobile phone phobia. Jadi ini adalah ketakutan akan tidak mendapatkan sinyal, which I'm pretty sure I also have. Jadi kalau misalkan HP aku nggak bisa 3G, aku yang kayak gak bisa internetan. Next ada yang namanya oikophobia. Jadi oikophobia ini adalah fobia akan barang-barang elektronik rumah tangga, kayak oven, kulkas, mesin cuci, kompor, dan lain-lain. That is so weird. Kayak aneh banget gak sih? Kayak specifically nggak bisa ke dapur karena kalian takut barang-barang dapur. Next ada yang namanya arachibutyrophobia. Arachibutyrophobia. Jadi ini adalah fobia akan selai kacang nempel di langit-langit mulut kalian. Spesifik banget, selai kacang. Tapi kalau dipikir-pikir emang selai kacang tuh paling gampang nempel sih. Maybe that's why. Weird. Apa ada dari kalian yang punya fobia ini? Bisa diceritain di bawah. Next
Next ada yang namanya coulrophobia. Jadi fobia ini adalah fobia akan badut. Tapi kayak emang some clowns can be pretty scary. Dan bahkan sebelumnya udah pernah ada pembunuh berantai yang memakai hiasan badut sebagai kedoknya dia. It's pretty scary, not gonna lie. Tapi thank God aku gak punya fobia ini sih. Jadi aku gak apa-apa kalau misalkan ke McDonald's. Oh iya ya, kayak orang-orang yang punya coulrophobia, apakah kalian kayak tutup mata kalau masuk McDonald's biar gak ngeliat patungnya si Ronald McDonald yang duduk kayak Do you guys know what I'm talking about? So ada patungnya si Ronald McDonald yang duduk gitu kayak nggak tahu sih masih ada atau enggak. Next ada yang namanya tyrophobia. Jadi tyrophobia adalah fobia akan bolongan-bolongan kecil yang banyak gitu. Teman aku Andovida Lopez has this, dan dia benar-benar takut kalau misalkan ngelihat kayak bahkan gambar bunga yang ada bolong-bolongannya. Jadi kayak takut gitu. I mean it's kinda gross, kayak sedikit menjijikan, tapi aku nggak takut sih. Do you guys have it? Apa kalau ngelihat kayak atau kalian kayak aku aja yang cuma jijik tapi kayak nggak takut? Next ada yang namanya omphalofobia. Jadi omphalofobia ini adalah fobia akan pusar. Jadi orang-orang yang punya omphalofobia itu takut banget ngelihat pusar. Sampai ke titik dimana pusar mereka sendiri bikin mereka takut. Jadi mereka nggak berani ngelihat pusar. Itu pasti susah banget ya kalau misalkan mereka ke beach gitu, kalau ke pantai ngelihat orang-orang pakai baju renang terus kayak pusar di mana-mana, pusar. Next, oke, dan ini yang terakhir namanya Hippopotomonstrosequipedaliophobia. Let me try that again. Hippopotomonstrosequipedaliophobia. I don't know how to say that. Hippopotomonstrosequipedaliophobia. Adalah fobia atas kata yang panjang, which is funny karena namanya sendiri panjang. Kayak bayangin orang yang punya ini gitu ditanya kayak, oh lo punya fobia apa? Gue punya fobia karena mereka sendiri takut sama kata panjang. Jadi orang-orang yang punya hippopotomonstrosequipedaliophobia basically nggak berani baca kata yang terlalu panjang. Mungkin karena mereka takut salah ngomong atau gimana, aku nggak ngerti. Dan fun fact, nama kota terpanjang di dunia itu ada di UK dan namanya adalah Just up the road from Llanfair to Pwllgwyngyll, go get a Quindrobwll, Llantysilio, go. Dan kayaknya orang-orang yang punya hippopotomonstrosequipedaliophobia jangan ke sana. So anyways guys, that is it for this video. Aku mau tahu fobia apa yang menurut kalian paling ridiculous, paling yang kayak what, paling bisa di komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian sendiri punya fobia yang aneh atau orang yang kalian kenal punya fobia yang aneh, bisa banget diceritain di bawah. I would love to know. Karena fobia-fobia yang barusan kita bahas itu aneh banget buat aku. So I would love to know kalau misalkan ada yang lain. Please comment di bawah. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, nama aku aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Fobia akan kiss by, coba kita lihat. Oh nggak ada, so we're good. Tapi ada fear of kissing, jadi orang-orang yang takut ciuman, namanya philemophobia. Do you guys have that?